Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Muhzainal Ma'ruf, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Saya juga ditemani oleh fasilitator Ibu Juliati SPD dan pengajar praktik saya Bapak Ali Fikri. Aksi nyata ini merupakan diseminasi saya dengan maksud penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan guru di SMA Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Berikut merupakan rekaman videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Kabupaten Tangerang, Bapak Ai Ruswanti SPDM. Yang terhormat narasumber kita, Bapak Muhammad Zainal Ma'ruf SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha SMA Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sosok penerang di kegelapan, pembawa kebenaran, mudah-mudahan kita umatnya menjadi umat yang selalu diberkahi baik di dunia maupun di akhirat. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru tamu undangan, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti salah satu kegiatan tentang diseminasi budaya positif, ya, yang dilaksanakan hari ini, hari Jumat, ya, tanggal 8 Juli 2024. Saya sangat berterima kasih sekali atas partisipannya, kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Kabupaten Tangerang, yang ketiga pemaparan materi dari narasumber calon guru penggerak angkatan 10, dan yang terakhir adalah penutup, yaitu doa yang akan disampaikan Bapak Ustadz Ibu SPD. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu kegiatan acara ini, dan mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, baiklah kita mulai saja acara ini. Yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke acara yang kedua, yaitu sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala SMA Negeri 10 Kabupaten Tangerang, kepada Bapak Ai Ruswanti SPDM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Syukur alhamdulillah hari ini diberikan kesehatan
hingga kita bisa bertemu hari ini dalam rangka acara inseminasi yang dilaksanakan oleh calon pemenang atau pemenang di SMA Kabupaten Tangerang. Salam salam kita harapkan kepada Tuhan besar Muhammad SAW dan keluarganya, sahabatnya, dan para tabiin yang saudara kita, dan juga kepada seluruh keluarga kita mudah-mudahan dengan sama aja. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah di SMA Kabupaten Tangerang dan juga di Bandung dan juga hari ini alhamdulillah berusaha kepada Pak Jenderal yang melaksanakan kegiatan ini yang akan melaksanakan pemaparan tentang diseminasi budaya positif. Berbicara masalah diseminasi berarti ada penyuntikan, ya, sehingga kegiatan ini mampu menggambarkan dan bisa menambah semangat karena sudah didiseminasi, tambah semangat kepada kita semua untuk melaksanakan budaya positif di SMA Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Dan saya harap apapun yang kita dapat, apapun yang kita laksanakan harus selalu berdampak. Mudah-mudahan apa yang kita sedang kaji hari ini dengan proses diseminasi ini membawa pengaruh pada dewan guru, pada sekolah secara umum, dan khususnya ke peserta ini. Sejalan dengan apa yang diinginkan ya, dalam kurikulum merdeka, dalam bahkan ini kuliah di penilaian KM itu kan dilakukan, ya, sudah ada yang tidak dilakukan, dan dilakukan, dan itu apakah itu berdampak? Apa berdampaknya kepada diri sendiri, berdampak kepada rekan kecilnya, berdampak ke rekan besarnya, atau berdampak buat sekolah. Jadi ketika kita mempunyai komitmen atau punya diseminasi perbaikan budaya positif, ya, itu harus berdampak sehingga nilainya kelihatan, ya, sehingga kelihatan ada perubahan pada sisi perilaku perorangan kepada teman dekatnya, kepada teman besarnya, ya, teman yang besar, atau bahkan sekolah, ya. Mudah-mudahan diseminasi ini juga akan memberi dampak positif, ya, sehingga budaya positif itu memberi dampak positif, ya, kepada perubahan perilaku perorangan, ya, kepada teman-teman dekatnya, ya. Mudah-mudahan karena budaya politik itu ketika berdampak kepada sekolahnya, ya, melalui PMN itu berdampak di sekolahnya. Ini berdampak kepada teman dekatnya saja, ini juga sudah bagus, tapi lebih bagus lagi berdampak pada sekolah. Ketika Bapak dan Ibu haji datang sekolah tiap hari, datang pagi jam 6, pulang jam 4 sesuai dengan waktunya, berdampaklah sama temannya. Nah itu juga harus jadi perhitungan nanti, ya. Kalau misalkan tidak berdampak, diseminasinya apa? Nanti kita cari formulanya. Ketika seorang melaksanakan budaya positif, tapi tidak berdampak positif, berarti ada yang salah. Nanti kita cari formula seperti apa sehingga budaya positif itu bisa berdampak positif. Ya. Terima kasih Pak Jen yang sudah arrange acara ini.
Mudah-mudahan kegiatan ini di samping sebagai kewajiban atau hal yang harus dilaksanakan sebagai guru penggerak, tapi juga merupakan satu kewajiban pribadi personal terhadap teman-temannya, terhadap sekolah ini, dan yang paling penting pada peserta. Di apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita buat, ya, itu semuanya harus tertuju ke peserta ini. Ya. Sama juga di PMM. Pengaruh apa? Apakah guru itu melaksanakan karena atasan? Ya, seperti ibu, bapak ibu mengupload KTP. Apakah itu niatnya ingin menyenangkan atasan atau ingin menyenangkan siswa? Ya, yang paling lebih tinggi nilainya adalah ketika bapak ibu tujuannya ingin menyenangkan siswa. Jadi bukan menyenangkan atasan, benar itu hal yang rendah. Jadi di penilaian PMM itu dibuat kelihatan ketika bapak ibu melakukan sesuatu, apakah mengikuti hanya mengikuti seperti biasa apa atasan atau ini apa memberi nilai lebih kepada peserta. Itu yang harus dipikirkan sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu nanti juga ikut juga seperti ini, dan ke depannya semuanya melakukan diseminasi, ya, baik budaya positif, baik personal, pembelajaran, ya, baik apa organisasi manajemen kelas, manajemen personal kepegawaian. Kedepannya mungkin saya harapkan Bapak dan Ibu semua melakukan diseminasi seperti ini. Dan saya jangan melihat siapa, apakah itu ASN, PTK, kemarin, ketika ingin melaksanakan diseminasi positif, ya, di sekolah akan saya dukung, ya, siapapun, ya, dan tidak terbatas pada orang-orang yang sedang melaksanakan tugas. Contohnya misalkan lebih kayak guru penggerak, aku punya cuma tulisan yang ingin dikembangkan di sekolah. Wah, saya punya ilmu baru dari Google, saya ingin kembangkan di teman-teman, boleh kayak begini, biasakan. Jadi jangan bukan hanya kayak bagian kata ya, dan cara penggerak. Ketika Bapak dan Ibu punya satu metode yang ingin dicoba, metode positif yang ingin dikembangkan di sekolah, ya, silakan minta waktu saya ingin melakukan ini ke teman-teman, boleh, tidak terbatas, ya, tidak terbatas, ya. Jadi melakukan bukan karena kewajiban tugas, tapi karena kewajiban personal, ya. Karena banyak ilmu-ilmu yang sudah Bapak dapatkan waktu kuliah yang belum dijalankan di sekolah. Dulu saya di kuliah begini, tapi ilmunya belum nyampe, belum saya laksanakan. Banyak metode-metode pembelajaran ke peserta didik yang mungkin belum terekspos, ya, dijalankan oleh Bapak dan Ibu. Dan saya tahu waktu kuliah atau dalam seminar-seminar orang banyak seperti yang ramai sekarang, Pakus, metode Pakus dalam pembelajaran. Itu kan zaman dulu udah ada, tapi ramai sekarang. Ya, kenapa? Karena ada orang yang ingin berdiskusi itu, ya, ingin berdiskusi Pakus itu. Nah, Bapak saya yakin bahwa Indonesia itu sudah punya metode yang perlu dikembangkan di sekolah-sekolah atau di pembelajaran kita. Tinggal Bapak Ibu siapkan rancanganya, nanti sampaikan ke teman-teman.
Jadi yang seperti ini tidak hanya kepada calon guru penggerak, siapapun kalau ingin melakukan diseminasi positif yang punya metode, punya cara, punya pemikiran, punya ide, yang ingin membuat peserta didik kita lebih baik atau pembelajaran atau manajemen lebih baik, silahkan. Saya terbuka. Saya akan membuka kalau Bapak Ibu meminta waktu, masa minta waktu hari ini diseminasi metode pembelajaran, ingin ingin diseminasi pembuatan RPP kurikulum nasional gaya saya, boleh. Atau pembinaan kesuaan dengan metode ini, silakan. Nah itu kan nanti Bapak dan Ibu bikin buku, bikin makalahnya atau bikin karya tulisnya, kan lumayan dapat PNS, dapat penilaian ya 2 poin ya, kemudian dapat PNS 1 tahun 1 aja berarti dalam 1 periode pengangkatan ya, golongan udah meningkat dan kita sudah harus dibiasakan. Dan benar-benar Pak Adit ada makalah juga. Nah, ada makalahnya itu tahu nanti kalau buat kenaikan bakat sejuta. Ya, di justru saya senang seperti ini. Kalau Bapak dan Ibu punya gagasan ini, silakan ya tulis, buat satu karya tulis lalu diseminasi di sekolah. Saya akan senang. Sebulan 5 kali, 8 kali, 10 kali juga kalau seperti itu saya senang. Ya, kalau mau, ya, lebih lebih banyak nantinya. Itu kepada demikian. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Pak Aceh ini berpengaruh kepada kita semua. Ya, membuka wawasan yang baru ya, terhadap perjalanan pendidikan pembelajaran di 10 kabupaten ini ya. Pak J, terima kasih. Silakan laksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya dan hasilkan suatu ada cuma ini aja, cuma pengembangan aja, ada yang tanya, kalau ada yang tanya, oke, ya udah, nggak apa-apa, pasti saya terima kasih, siap begitu dan Bapak Ibu kalau mencermati dan lagi bukan menggugurkan kewajiban, tapi upaya kita untuk memperbaiki pendidikan dan pembelajaran kita. Ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Sekolah atas ujangannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ini juga memotivasi kita untuk bisa mengolah ataupun mengungkapkan ide atau gagasannya, diseminasi hal-hal baru yang tidak hanya dilakukan oleh Pak Jenal mungkin ya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari keberlangsungan ini. Bapak dan Ibu guru hebat ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupan, baik fisik, mental, jasmani maupun rohani. Hal-hal positif yang bisa diterapkan di kelas atau di sekolah, ya bisa saja bentuk budaya positif. Nah hari ini, Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan ya, pemaparan dari teman kita, ya, sahabat kita, Bapak Muhammad Jenderal Ma'ruf, yang akan menyampaikan ide ataupun gagasannya ya, yang kita kenal dengan istilah diseminasi.
tentang budaya positif di sekolah kita di SMA Negeri 10 Kabupaten. Untuk itu kepada Pak Zainal dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Hendrik. Bapak izin Pak. Saya sambil berdiri aja ya Bapak Ibu ya, biar lebih nyaman aja saya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat Bapak Ibu guru hebat yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang sini di kegiatan diseminasi budaya seperti ini. Kemudian mungkin sebelum kita masuk ke materinya terlebih dahulu, ada yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan kegiatan ini ataupun pertemuan ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan diseminasi. Ya, tadi sudah disampaikan dengan Pak Kepala Sekolah berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Tapi di sisi lain, diseminasi ini bisa dilakukan oleh siapapun dengan materinya pun apapun. Artinya yang bisa bermanfaat buat kita semuanya. Kemudian untuk sebelumnya di kegiatan kita atau sebelum ujian kita guru-guru dan sempat berkumpul Pak berkaitan dengan komunitas belajar. Walaupun memang kemarin itu hanya beberapa orang guru sekaligus buat mengawali kegiatan komunitas. Karena kan komunitas belajar kita yang di Kemen kita sudah ada, kemudian sudah sempat berjalan usia kita, walaupun karena adanya kegiatan PAT, kemudian adanya dikurban juga, jadi belum kita jadwalkan. Jadi mohon izin Bapak, nanti kalau misal di tahun ajaran baru, saya sih kepengennya dirutinkan kegiatan komunitas ini. Soalnya kan di sisi lain dengan adanya komunitas kan kita bisa saling berbagi. Artinya dari Bapak Ibu guru yang memang lebih mengetahui ini dibagikan kepada teman-teman supaya teman-teman yang lainnya juga bisa menikmati manfaatnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Menyambut dengan diseminasi saya budaya positif. Maaf sebelumnya, di sini bukan berarti saya menggurui atau orang yang paling tahu itu enggak, tapi hanya sekedar berbagi ilmu saja supaya kedepannya mungkin lebih bermanfaat untuk kita sendiri sebagai seorang guru ataupun umumnya sebagai bagian dari warga SMA 10. Nah, yang nantinya akan kita bahas terlebih dahulu di sini adalah budaya positif. Memang nanti akan ada bagian dari kesepakatan sekolah, kemudian ada restitusi dan lain sebagainya. Untuk yang pertama, mungkin izin mengenalkan diri terlebih dahulu, walaupun mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah kenal ya dengan saya, tapi ya sedikit mengenalkan diri. Saya Zainal Ma'ruf, tempat tanggal lahirnya Kebumen 3 April 1990. Ada yang bilang udah tua, ada yang bilang masih muda, ya pokoknya sekitaran segitu. Kemudian tempat tinggal saya di Perumahan Pesona Cisoka. Ya, ada juga dari wilayah SMA 10 juga tinggal di sana. Kemudian bekerja dia di SMA 10 dan kebetulan ketika saya pindah ke Tangerang langsung mengajar di SMA 10 dan sampai sekarang. Kemudian untuk pendidikan terakhir saya di S1 pendidikan matematika di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Jadi jauh-jauh dari Purworejo kuliahnya. Kemudian untuk pengalaman mengajar setelah lulus di tahun 2013 saya sempat mengajar di SDIT Al-Madinah
Al-Madinah mereka. Jadi STIT-nya itu namanya STIT Al-Madinah, bukan mengajar di mana. Walaupun pengen juga sih ngajar di sana. Ya, di tempatnya di Kebumen, Jawa Tengah. Kemudian dari mulai tahun 2016 sampai dengan sekarang, ya saya mengajar di SMA Negeri 10 dan kebetulan nggak pernah nyabang, nggak pernah ngajar di sekolah lain dari awal dan langsung di sini. Ada alhamdulillahnya betah kan Bapak Ibu. Amin. Terima kasih banyak. Kemudian untuk berikutnya, sebelum ke materinya, ada pertanyaan pematik yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan tersebut? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju kan? Tidak ya? Tidak setuju ya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Benar nggak? Iya. Kadang iya, kadang enggak. Atau bagaimana? Oh, tergantung hukumannya. Iya, hukumannya yang seperti apa? Oke. Pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nggak? Lumayan. Oh tidak, ya ada juga yang menjawab tidak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Betul. Ya, ada yang jawab ya, ada yang jawab tidak. Oke, nanti kita bahas. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benar ya? Bisa jadi ya. Bisa jadi. Misal dikasih pulpen, ya. Dikasih pulpen, yang bisa menjawab silakan maju ke depan. Nanti bapak kasih pulpen. Atau yang bisa menjawab silakan maju ke depan. Nanti bapak kasih duit. Apakah ini termasuk bisa meningkatkan motivasi? Bisa ya? Bisa ya? Oke. Nanti kita bahas dia termasuk sebagai motivasi yang bagian mana, itu dalam tipe yang seperti apa. Kemudian, ya dalam budaya positif itu ada yang nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nanti bagian-bagiannya juga ada. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ada juga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini yang nanti saya sih kepengennya sekalian kita sepakat bersama untuk bagian keyakinan sekolahnya yang bisa diterapkan di sekolah nanti. Kemudian ada juga kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya manusia itu kebutuhan dasarnya apa aja sih? Ada berapa? Kemudian ada juga 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol itu ada juga sebagai penghukum dan sebagainya. Yang kita bahas ada 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol itu yang baik dan seperti apa? Itu yang nanti kita bahas. Kemudian ada juga segitiga restribusi. Segitiga restribusi ini berkaitan dengan penanganan anak. Nanti ketika melakukan pelanggaran ataupun permasalahan, bagaimana cara menangani yang baik. Kemudian yang pertama kita bahas terlebih dahulu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu sebenarnya ada banyak, cuma yang akan saya bahas di sini ada 3. Yang pertama berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Kedua, IBO Primary Years Program. IBO itu adalah sekolah keorganisasian di Swiss kalau nggak salah. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan hidup. Yang pertama kali kita bahas adalah profil pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat nggak? Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi kalau nggak salah. Dimensinya itu ada apa saja? Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, bergotong royong, bernalar kritis, ya, mandiri, kreatif, ya. Ada 6 ya. Jadi di profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama adalah bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, jadi 1. Kemudian yang kedua ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan itu ya, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ada 6 dimensi dan kebetulan kan di sekolah kita juga kelas 10
sebelumnya sudah menerapkan kurikulum merdeka, artinya sudah membahas 6 dimensi ini. Kemudian yang berikutnya adalah primary years program, IBO itu singkatan dari International Baccalaureate Organization. Nah, yang dibahas di sini adalah primary years program. Kemudian di situ ada beberapa sikap yang memang dibahas. Artinya di situ ada toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu yang diharapkan muncul ketika dasar yang primary itu kan dari dasar. Artinya sifat-sifat atau sikap-sikap yang harusnya muncul. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu ada 5 yang seharusnya bisa diterapkan atau bisa ditanamkan dalam diri. Yang pertama adalah dapat dipercaya, yang kedua lurus di hati, yang ketiga pendengar yang aktif, yang keempat tidak merendahkan orang lain, dan yang kelima adalah memberikan yang terbaik dari diri. Lima keterampilan hidup ini yang seharusnya kita tanamkan dari diri kita. Kemudian motivasi perilaku manusia yang sedikit sudah kita bahas tadi. Motivasi itu di bagiannya mana aja atau apa aja. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, tadi juga sedikit sudah disinggung dari Pak Kepala Sekolah. Sebenarnya Bapak Ibu itu bikin EKIM, ngerjain PMM itu tujuannya buat apa? Apakah hanya untuk sekedar menghindari dari hukuman atau ketidaknyamanan? Ya, nggak ditanyain terus sama Kepala Sekolah. Nanti kalau kamu buat PMM-nya nilainya turun dan sebagainya. Apakah yang seperti itu? Jadi ada 3 bentuk. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, tadi di pertanyaan kemarin tadi sudah ada. Apakah ketika anak disuruh maju ke depan, nanti yang maju ke depan Bapak kasih pulpen? Itu juga salah satu bentuk dari motivasi. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Dari ketiga bentuk motivasi ini, yang paling baik yang mana? Dari poin 1, 2, 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga ini, yang paling baik yang mana? 1, 2, 3. Mana itu? Yang pertama, biar gak dihukum, biar gak ditegur. Yang kedua, biar dapat imbalan. Yang ketiga, mereka menghargai diri sendiri. Yang paling baik adalah yang ketiga. Kenapa? Bisa menghargai diri sendiri, ya, karena itu munculnya dari dalam diri kita sendiri, intrinsik ya. Kalau dari hukuman kemudian imbalan itu kan motivasinya dari luar. Artinya ada sesuatu yang memang memaksa dia untuk memunculkan motivasi dirinya sendiri. Kemudian berikutnya adalah pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, sebelum kita masuk ke bagian pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu dia bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, lebih abstrak, tidak secara jelas dituliskan gitu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal, masih bersifat umum, universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak ada dalam bentuk negatif, apalagi hukuman dan sebagainya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya memang di kelas itu yang harusnya bisa diterapkan di kelas itu juga. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semuanya berpendapat.
Tidak hanya sebagian orang kemudian yang lainnya ikut aja, adalah ikut aja, enggak, tapi semuanya bisa memberikan pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, karena kan yang namanya keyakinan kelas itu kita evaluasi apakah ada yang salah dengan keyakinan kelasnya atau dari dalamnya. Kalau di dalamnya sebenarnya keyakinan kelas ini udah kita buat bareng-bareng kok, udah kita yakini bareng-bareng. Tapi kalau yang keyakinan kelas ini yang memang butuh perbaikan, baru kita perbaiki bareng-bareng. Ya, contoh keyakinan kelas. Di sini ada keyakinan kelas 1. Contohnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Satu. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Namanya kelas 1 ya, kelas 1 SD. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas dan kerjaan tugasnya. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai antar sama temannya. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi ketika berada di dalam kelas, dia merasa aman, gak ada yang membuli, menjelek-jelekan dan sebagainya. Itu untuk contoh keyakinan kelas 1. Kemudian ada keyakinan kelas 5, contohnya selalu bersikap positif. Bersikap positif itu yang bagaimana? Ya, selalu misal ramah, kemudian menyapa dan sebagainya, tidak mengejek teman-teman yang lainnya. Kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik. Ya, menjadi diri yang terbaik juga, tidak justru malah bermalas-malasan dan sebagainya. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, artinya kan dia bertanggung jawab dengan barang yang dia punyai. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Ya, bersama dengan tadi ya, di kelas 1 itu juga kan ada tugas, di kelas 5 juga sama. Artinya ketika diberikan tugas ya memang dia bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian senantiasa membantu. Ya, kalau teman-temannya butuh bantuan ya otomatis harus membantu ya. Kemudian keyakinan kelas 7 contohnya. Yang pertama, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Artinya ketika berada di dalam kelas ya harus saling menghormati terhadap orangnya ataupun barang-barang milik dia sendiri ataupun temannya. Jadi kalau udah tahu ada barang yang ketinggalan, bukan berarti harus tinggal begitu saja, tapi disimpan atau diamankan baru nanti disampaikan ke temannya. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ya, hampir sama dengan tadi ya, di kelas 1, kelas 5 juga ada. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Ini juga saya anggap pentingnya, karena posisi kita kadang-kadang kita butuh yang namanya pengakuan. Saya itu diakui nggak sih sebagai guru SMA, atau kalau siswa saya itu diakui nggak sih di kelas 11 misalnya. Kadang-kadang ditanya juga banyak pengakuan. Ya, dari dua buah contoh ini, manakah yang merupakan kesepakatan kelas dan manakah yang merupakan keyakinan kelas? Yang sebelah kiri kelihatan nggak Bapak Ibu? Ya. Oke, saya bacakan ya. Untuk yang sebelah kiri itu dari TK Dharma Wanita Persatuan. 1. Kesepakatan kelas katanya. Yang pertama, datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Dan yang kelima, tertib. Itu termasuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Kesepakatan kelas ya. Sepakat. Oke, contoh yang kedua, kesepakatan kelas. Yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Dan yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Contoh yang kedua ini termasuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Kenapa disebut keyakinan? Karena yakin. Meyakini dari hati.
Ya, karena kesadaran, ya kesadaran dari diri mereka sendiri ya. Sebenarnya salah satu yang lebih mudah dipahami untuk membedakan yang mana kesepakatan, yang mana keyakinan dari kata kuncinya sebenarnya. Kami, guru dan murid, saling menyayangi. Artinya sebagai seorang guru dan sebagai seorang muridnya, di situ sama-sama kita sudah membentuk bareng. Beda dengan yang sebelah kiri. Di situ kesepakatan kelasnya datang tepat waktu mengucapkan salam. Artinya bisa jadi kesepakatan kelas ini dibuat oleh guru, kemudian diterapkan oleh anak-anaknya. Kan bisa jadi seperti itu. Yang penting anak udah harus ikuti kesepakatan ini. Kalau keyakinan artinya dari siswanya yang membuatnya, dari gurunya juga sama, kita sepakati bareng-bareng dan kita yakini bareng-bareng. Artinya semuanya harus menerapkan, semuanya harus menjalani. Kami, guru dan murid yang saling menyayangi, artinya kan dari guru dan muridnya. Gitu ya. Oke, lanjut. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, seperti yang tadi saya sampaikan, artinya dari sini keinginan saya adalah dalam forum ini kita sekalian membuat keyakinan sekolah kita. Artinya keyakinan yang memang bisa kita terapkan bersama-sama dari gurunya juga dari muridnya. Artinya keyakinan sebenarnya yang simpel-simpel aja, yang sederhana aja, maksudnya kalau yang murid dan sebagainya. Tadi juga di sini sudah dijelaskan keyakinan kelas itu memang sebaiknya tidak terlalu banyak. Kalau idealnya sih antara 3 sampai 7 sebenarnya idealnya. Jadi saya sih pengennya kita sekalian membuat keyakinan sekolah kita yakini bareng-bareng, kita bareng-bareng dan kita jalani, kita terapkan bareng-bareng. Setuju kan? Bapak Ibu setuju? Setuju? Oke ya. Ya, sebelum kita membuat kesepakatan sekolah yang nantinya akan kita terapkan buat guru dan siswa, sedikit saya mengingatkan tentang tata tertib SMA 10 Kabupaten Tangerang. Ada 6 pasal yang saya lihat dari tata tertib sekolah kita. Nanti mereka boleh mengecek ya benar atau salahnya. Ada sih nanti kalau yang mau saya tampilkan. Ada 6 pasal. Ini tata tertib buat siswa ya. Ada 6 pasal. Yang pertama adalah kehadiran siswa yang berkaitan dengan keterlambatan dan sebagainya. Yang pasal kedua adalah pakaian seragam sekolah berkaitan dengan seragam. Di sini pasal dan seterusnya. Termasuk di situ di dalamnya ada atribut. Kemudian lingkungan sekolah berkaitan dengan menjaga kebersihan, mengurangi sampah plastik dan sebagainya. Kemudian ada etika, estetika dan sopan santun. Ini sebenarnya yang jadi poin penting buat sebenarnya sih tidak hanya di sekolah kita, karena memang di mana-mana juga saya sih merasakan kok kayaknya ada yang kurang di bagian etika dan sebagainya. Nanti kita coba buatkan. Kemudian ada bagian administrasi sekolah. Kan kalau ini kan berkaitan dengan siswa yang administrasi. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Kalau ekstrakurikuler itu kaitannya dengan siswa. Kalau pengembangan diri bisa buat siswa, bisa juga buat guru. Oke, tadi sudah ada materi tentang kegiatan sekolah. Untuk selanjutnya, saya minta Bapak Ibu guru untuk membuat keyakinan sekolah yang nantinya bisa diterapkan buat siswa dan juga bisa diterapkan juga untuk guru. Masing-masing guru nanti menuliskan 3 keyakinan sekolah. Cuma nanti targetnya saya 4 saja. Jadi nanti masing-masing guru menuliskan 3, terus nanti kita kumpulkan, kemudian kita bahas bersama mana nih poin-poin yang paling banyak yang nantinya akan Bapak Ibu ambil sebagai keyakinan sekolah kita. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, nanti sebentar saya kasihkan kertasnya dulu ya sebentar. Kalau misalkan siswa itu siswa yang rajin akan session naik kelas, itu maksudnya keyakinan apa kelas? Siswa yang rajin itu akan naik kelas. Anak yang rajin tapi siswa yang rajin itu akan naik kelas. Akan naik kelas. Pertanyaannya rajin. Siswa yang rajin itu naik kelas.
masuk sebagai keyakinan sekolah siswa yang rajin akan naik kelas. Iya. Kira-kira jawabannya gimana Pak? Saya kembali lagi. Itu jawab itu keyakinan apa semata kelas? Sebenarnya sih. Jadi masih bingung gitu milih mana keyakinan mana kesepakatan. Oh gitu. Sebenarnya sih. Tahu setiap tadi kenaikan kelas itu punya aturan sendiri. Ya, jadi ada kalau yang jelas kaitannya dengan apa ya, kedisiplinan siswa ya, bukan berarti anak yang rajin itu apakah dia naik kelas. Sebenarnya bukan di situ di poin kita di pembahasan ini ya, karena emang rajin naik kelas atau tidaknya itu ya nanti dibahas di rapat pleno. Dia rajin tapi nilainya gimana tuh ya nanti kita bahas. Kalau ini kan kayaknya dengan disiplin positifnya, dia berperilakunya seperti apa? Gitu ya Pak ya. Oke. Sebentar saya ambilkan dulu di kertas. Ya, nanti Bapak Ibu silakan tuliskan keyakinan sekolah kita di sini. Masing-masing guru tulis 3 aja deh. 3 aja. Nanti kita kumpulkan. Kalau udah, silakan boleh ditempelkan di papan tulis depan. Baru nanti kita sepakati bersama. Keyakinan sekolah kita ini mau apa saja. Iya? Iya. Yang tadi itu ya, yang buat contohnya. Boleh. Jadi keyakinannya buat siswa apa buat kita? Keyakinannya kalau saya sih keinginannya bisa buat guru, bisa juga buat siswa. Jadi contoh apa ya? Kalau buat siswa berarti harus buat siswa. Kalau yang kita dari guru. Oh iya, ya berarti gitu aja. Siap. Artinya kesepakatan sekolah yang bisa diterapkan buat guru. Gitu ya. Dan berdampak pada siswa. Oke, saran dari Bu Mela itu kan kita menulisnya 3 ya. Jadi yang pertama yang bisa buat siswa, yang 2-nya yang buat guru. Gimana kita? Enggak, maksudnya kesepakatan buat guru tapi berdampak positif buat siswa. Oh iya, jadi kesepakatan buat guru, tapi berdampaknya buat siswa gitu ya. Mungkin kalau saya kasih contoh kan, misalnya kalau kalimat dari saya. Keyakinan sih. Ya. Jadi masing-masing menuliskan 3 keyakinan sekolah yang bisa diterapkan buat guru. Gitu ya, dan nanti efeknya bisa buat siswa. Contohnya misal kami guru dan siswa yang menghargai waktu. Kalau menghargai waktu itu berarti artinya kaitannya dengan apa? Disiplin. Oke. Contohnya misal kalimatnya seperti itu. Kami guru dan siswa yang menghargai waktu dengan datang ke sekolah tepat waktu. Misal ini 3 saja. Jadi yang kami guru dan siswa gitu ya. Apa? Kami guru dan siswa. Boleh, seperti itu boleh. Apa kami yang guru aja? Kami Bapak Ibu guru boleh. Boleh dikasih nama di bawah ya. Oh yang mana Pak Agus? Ada pertanyaan tadi? Kata kuncinya, maksudnya apa tanya? Oh iya. Passwordnya? Kata kuncinya. Ini aja keinginan Pak Mahfud apa nih? Nanti kan kita yakinin bersama. Pak Mahfud misalnya ayah dikasih makan tiap hari. Bisa makan gratis tiap hari. Untuk yang sudah silakan boleh maju ke depan, kita berikan di papan tulis depan apa-apa. Kayaknya bisa nempel ya. Iya biasanya. Ya, aku bisa nempel. Bisa ya. Yang sudah silakan boleh ditempelkan di depan.
Dibaliknya nggak apa-apa. Ini seperti aku kemarin ya, Mas. Di siswa iya ya. Ya. Disuruh nempel di depan. Ayo, Pernah coba ini ya? Kelas kira-kira kelas itu seperti dengan siswa. kan yang Di kantoran banyak di kantor yang olahragaan. Aku tahu tulisannya. Gimana ya ini? di kepala saya di mana? Kita supaya bisa Kali ini bisa di sini. siswa. Tadi yang teman main di mana? Ya, benar. Kali ini kali itu. Nulisnya salah. Buat lumbaan. Tulisan naon sih? Ih, Nama curhat belum? Nama curhat. dia mah bawa dosa, baru cerita tua gitu. Hari ini Ini kurang pintar gitu siapa ini? bisa kembali. Soalnya adalah bikin kesempatan kelasnya. Foto doang jadi nggak turun tangan bener. Jadi begitu dia. Kayaknya nggak bisa. Jangan salah berarti jangan ini aja ya. Ya, ya. Gimana kita bingung sampai Pak Hendrik yang bacain. Ya, selalu pengen di bawah Pak Masih kurang satu lagi. Oke. Si buku bagus sih. Bagus sih. Kondisi harus pelan-pelan. Biasa di lapangan. Saya udah kasih nama itu. Boleh kalau saya kasih nama. Tiga juga. Ketinggalan tadi. Tidak saling memberi sih, Pak. Oh, iya. Tapi ya nanti kita bahas. Ya kayak apa namanya ya? Takut tidak diakui Pak. Oke, udah semua ya. Masih ada balas nggak apa-apa lah, sekalian kita bahas nanti. Di sini paling saya ngambil beberapa sampelnya ya kalau dibaca. Kami guru dan murid saling memberi salam ketika berpapasan. Ya. Kami guru dan murid menjaga fasilitas sekolah. Tertib dalam berpakaian. Ya. Dan paling dari beberapa yang saya bacakan kita ambil garis besarnya secara umum. Nah tadi kan targetnya saya 4 ya. Kira-kira kalau 4 kebanyakan kurang atau mau jadi 40? Kan? Ya. Oke siap ya. Apanya? Pak Rusdi baca itu. Ya tadi kan sebenarnya keyakinan sekolah ini kan idealnya 3 sampai 7 ya. Makanya tadi saya ngambil targetnya 4. Seperti yang tadi disampaikan sama Bu Eka ya. Jadi kita yakin bareng-bareng. Cuma nanti kita revisi setelah berjalannya waktu. Kemudian ada kami guru dan siswa sangat
menghargai waktu sehingga tidak terlambat datang. Oke. Kami menghargai apa? Iya, nanti kita yakin bareng-bareng. Kami menggunakan tutur kata yang baik dan sopan ketika berbicara. Kami meyakini bahwa tempat atau sekolah yang rapi dan bersih dapat membuat proses belajar mengajar lebih nyaman. Kami guru menerapkan 3S, senyum, sapa, salam. Ya. Beberapa poinnya hampir sama ya. Kayak tadi kan senyum, sapa, salam itu tutur kata yang baik, kemudian ada saling memberi salam, itu kan hampir sama ya, identik sama. Kemudian kami guru menerapkan selalu menjaga kebersihan baik dalam diri sendiri maupun di lingkungan sekolah. Oke, menjaga kebersihan. Kami guru menerapkan atau datang tepat waktu. Ya, sama juga tadi ya, datang tepat waktu. Jadi ada 2 poin ini nih yang sudah kita ambil lumayan banyak pendapatnya. Kemudian masuk ke kelas di jam mengajar tepat waktu. Oke, intinya tepat waktu ya. Yang kedua bertutur kata yang sama, tadi sama. Menyapa bila bertemu dengan sesama, ya tadi 3S, senyum, salam, sapa. Datang sekolah tepat waktu sama, berpakaian rapi, bertemu dengan rekan saling bertutur sapa. Oke. Kami guru dan siswa yang saling menghargai dan menghormati satu sama lain, saling menghargai dan saling menghormati. Yang sama ya, oke, itu sudah seperti itu. Kemudian kami guru dan siswa sepakat untuk menghargai pentingnya kehadiran tepat waktu sama. Kami guru dan siswa sepakat akan menjaga kebersihan. Tadi udah ada juga ya yang menjaga kebersihan. Oke, 3 poin utama tadi berarti datang tepat waktu, kemudian ada senyum, salam, sapa. Yang satu lagi menjaga kebersihan, 3. Yang satu lagi nih yang banyak apa? Kemudian disiplin waktu kami jadi berpakaian rapi di lingkungan sekolah, berpakaian rapi dan juga ada di mana? Nanti lagi. Setiap acara di sekolah guru dan siswa dapat terlihat atau hadir. Oke, hadir dalam setiap kegiatan. Oke lah. Kami Bapak Ibu guru menggunakan kata-kata yang sopan di lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Kami saling peduli antar sesama. Kami melaksanakan sholat tepat waktu. Oke, kayaknya banyak faedah nih kali banget Ustaz. Kemudian kami guru dan siswa menghukum siswa. Begini, kami guru dan siswa menghukum siswa yang melanggar aturan. Ya, kita nanti bareng-bareng. Kami guru dan siswa melarang siswa memberikan contekan ketika ujian. Bawa aja mau contekan. Mau contekan. Oh iya. Oke lah. Lanjut, kami guru dan siswa mentaati peraturan sekolah. Mentaati peraturan sekolah. Oke. Kaitannya dengan disiplin berarti ya. Kami guru menerapkan disiplin tepat waktu datang ke sekolah yang sama. Kami guru menerapkan jaga kebersihan tadi poin ketiga ya, jaga lingkungan atau jaga kebersihan. Yang ketiga, kami guru menerapkan bekerja sama dalam hal positif. Bekerja sama dalam hal positif. Kemudian menjaga ketertiban kelas dan mematuhi tata tertib sekolah dengan penuh tanggung jawab. Oke. Aktif mengikuti pembelajaran dengan semangat dan percaya diri. Aktif mengikuti pembelajaran dengan semangat dan percaya diri. Bergotong royong menjaga kebersihan dan kerapian. Menjaga kebersihan banyak. Saling menghormati dan menghargai di 3S tadi ya. Senyum sama-sama di sini. Bersikap jujur dan bertanggung jawab. Oke. Menjaga kebersihan lingkungan tadi sama. Kami guru dan siswa selalu berupaya menjaga lingkungan sekolah bersih dan aman dari berbagai permasalahan. Berarti kaitannya dengan menjaga hubungan baik ya. Yang oh ya, senyum, sapa, salam. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. 5S ya kalau salah. Ya. Kemudian ada aman dari perundungan. Oke, aman dari bahaya narkoba. Kemudian kami guru dan siswa peserta didik datang tepat waktu sama. Kami guru dan peserta didik memakai seragam dengan rapi. Memakai seragam dengan rapi. Oke, tadi beberapa ya. Kami guru dan
pesan tadi menjaga lingkungan bersih dan sehat. Oke. Datang tepat waktu, fokus menggunakan gawai untuk keperluan belajar, menjaga kesehatan lingkungan dari polusi lingkungan tadi. Oke, dari beberapa poin yang dibacakan tadi, targetnya apa? Seperti tadi kesepakatan kita, targetnya apa? Yang pertama, hadir tepat waktu. Sepakat semua? Bisa kita yakini bareng-bareng? Insya Allah bisa. Ada tempat aku di sekolah apa kelas? Kalau di sekolah kan 20 menit 30 menit ini. Ya. Kalau kan kita masuk setengah 8. Betul. Kita masuk setengah 8. Kalau kita datang setengah 8 kita telat dong. Nah, tepat waktu dong kita. Tentu. Berarti yang mau kita sepakati apa nih? Datang ke sekolah. Tepat waktu datang ke sekolah, sepakat. Oh gitu. Kalau itu nggak saya sampaikan ya. Jadi kita yang dibaca gimana? Kalau guru datang ke sekolah pukul berapa? Kalau tepat waktu sampai setengah 8 tepat waktu kok? Iya, tepat waktu. Ya. Kita masuk kelasnya kapan baru datang? Ya. Iya. Jadi disebutkan jam 7 seperempat kah atau jam 7 kah? Oke, berarti kita yakini bareng-bareng. Artinya untuk Bapak Ibu guru kita datang tepat waktunya, kita sepakati bareng-bareng, kita yakini bareng-bareng jam 7. 30. Kalau 7.00 kayaknya banyak yang berat. Gimana? Kalau kita melihat dari jadwal kita kan sebenarnya 7.15 ya. 7.15 berarti beraksi sampai 7.30. Gimana dengan 7.15? Sepakat? Oke, berarti 15 menit sebelum KBM dimulai. Seperti itu ya. Oke, kita sepakat bareng-bareng, kita yakini bareng-bareng. Ya? Iya, bismillah. Oke ya, jadi biar sekalian saya tuliskan di sini nih. Artinya kehadiran tepat waktu kita jam 7.15 atau 15 menit sebelum kegiatan. Ya, waktunya apa ya? Sekaligus di sini kita kuatkan lagi Pak sebagai keyakinan sekolah kita. Ya, di sini berarti kami guru ini bisa berlaku buat murid juga nggak? Bisa berlaku buat murid ya, artinya kami guru dan murid datang datang 15 menit sebelum KBM dimulai, begitu ya? Ya, 7.15 itu kita sudah adaptasi. Siswanya jam 7, jam 15 setelah si gurunya baru datang. Iya, itu Iya, kita sepakat dengan belum 7.15 tuh siswa udah masuk kelas. Masa gurunya belum datang sih? Iya, itu maksudnya. Jadi kita tuh gini, kalau siswa masuk sebelum pukul 7.15. kan KBN, kalau guru-guru kan nganggap KBN itu tanggal 8 Pak Gus, bukan 7.15. Harusnya makanya itu 7.00 misalkan itu jangan bagaimana kalau lewat 10, oke lah. Ini ya. Jadi kalau di kita kan 7.15 ini sudah mulai literasi, kemudian jam 7:10 artinya kan kita masih ada waktu sekitar 5 menit ya, 5 menit buat persiapan sebelum kegiatan literasi. Kira-kira bagaimana? Sepakat? Ya bismillah. Nah, oke. Kemudian yang kedua, tadi yang paling banyak diambil adalah senyum sapa ya, saling menghargai ya. Sama-sama berarti
setiap kita hadir di sekolah juga pasti salinan. Kalau muridnya ya ini yang perlu kita terapkan juga. Artinya mulai dari gurunya terlebih dahulu kita berikan contoh baru nanti efeknya ke anak-anak murid. Topik yang ketiga itu ya jaga lingkungan, benar kan? Jaga lingkungan kami guru bisa berlaku juga nggak buat murid? Ya, kami guru dan murid menjaga lingkungan sekolah, gitu ya. Kalau yang bisa kita buat abstrak lagi atau lebih umum lagi gimana ya? Artinya di sini kita murid melaksanakan K3 atau K3-nya itu, K3 kan kebersihan, K3 dan keamanan gitu. Yang menjaga berarti melaksanakan tiga K atau K3? Ketiga. K3 bukan 3K. Tiga. Kayak P3K kalau tidak. Nanti kita koreksi lagi deh. Kebersihan, keamanan, dan ketertiban. Urutannya benar kan? Ketertiban. Ini ya, kebersihan, keamanan, dan ketertiban, benar? Ketertiban dan keamanan. Ketertiban berarti kembali ya. Itu senyum sama 3S berarti. Ada sopan 5S apa? Sopan santun. Ya, budaya sopan santun dan teladan. Dan teladan. SPM. 5ST. 5ST. Yang keempat ini tadi ada beberapa yang perbedaan. Kira-kira mau mengikuti wajib mengikuti kegiatan kegiatan sekolah ya, berpartisipasi pada kegiatan sekolah. Mungkin kalau misalnya saya negatif bukan ke kegiatan sekolah tapi pembiasaan kali ya Pak. Soalnya kan kita ada pembiasaan hari Senin itu ada upacara, hari Jumat kan kita ada pergantian, ada kegiatan keagamaan, kebersihan, kesehatan. Apa saja ya? Untuk Bapak Ibu gimana? Bapak Ibu yang lain bagaimana? Untuk keyakinan keempat, keyakinan kita yang keempat ini tadi saran dari Pak Agus adalah setiap guru mengikuti kegiatan sekolah, kegiatan apapun itu. Oh ya, setiap guru dan siswa mengikuti kegiatan sekolah. Kayak misal upacara, gitu ya Pak Agus ya. Kalau itu saya rasa apa ya? Memang harus dilakukan gitu ya. Kalau misalnya yang berdampaknya kuat banget. Kalau saya mah ini kan ada dua nih ya. Tadi yang satu itu yang masuk angkatan tepat waktu. Terus kalau saya mah lebih ke apa? Dampaknya yang positif banget buat murid itu datang masuk ke kelas tepat waktu. Jadi kita disiplin, siswa pasti ikut disiplin. Artinya kan kelasnya jadi bukan ke sekolah. Sebenarnya tadi saya pinginnya masuk ke kelasnya, bukan ke sekolah. Berarti di keyakinan satu yang ini ya? Iya. Berarti lebih ke muridnya ya Bu ya? Ya maksudnya guru dan siswa masuk kelas ya. Oh iya. Masuk kelas tepat waktu. Guru dan murid dan berarti lebih fokusnya ke kegiatan pembelajarannya ya Bu ya? Iya, jadi maksudnya mahasiswanya merasa gitu. Berarti kita ganti aja redaksinya gimana? Mulai dari pembiasaannya dulu. Sebelum pembelajaran kan pembiasaan dulu tuh. Kalau kita bisa pembiasaan mulai dari pembiasaan.
Tepat waktu kan maksudnya kan artinya kan tepat waktu ke kelas atau tepat waktu itu kan sesuai dengan jam yang harus kita misalkan di kelas begitu Pak. Kalau pembiasaan kan itu bagian dari intra juga. Ada jam. Pemantauannya itu. Kalau hanya siswa aja tidak ada pendampingan guru. Kalau tadi siswa dan guru. Tadi siswa dan guru. Kan ini kan kita nih kalau kita sekarang bicaranya kita loh bukan bicara guru Pak Jen. Bicara guru, bicara siswa, kita ada siswa. Gak boleh kayak berarti kita kalau gitu sama aja kita maksakan siswa. Kita bicara guru, kita kesempatan kita bersama bukan kesempatan dengan siswa ya. Ya artinya di sini berarti lebih. Tapi dampaknya positif dengan siswa. Memang sih sebenarnya kalau kita koreksi ya, artinya ketika gurunya datang tepat waktu, insya Allah murid juga pasti langsung. Berarti ini aja ya, kami Bapak Ibu guru atau belajar, kami guru dan tepat waktu pada kegiatan belajar. Nah, tepat waktu aja, tepat waktu masuk ke sekolah. Tepat waktu masuk ke kelas bisa. Kalau datang ke sekolah udah jelas ya 7 itu udah datang. Berarti gini aja ya, kami guru dan tepat waktu seperti itu. Datang tepat waktu ini kan bisa bersifat umumnya, artinya datang ke kelas, datang ke sekolah, artinya juga harus tepat. Atau gini, menempati waktu yang sudah di konstruksi apa gitu. Jadi apapun waktunya jadwalnya ya tepat gitu. Yang kegiatan di sekolah gitu aja, termasuk kegiatan apa? Oke, yang kegiatan di sekolah gitu. Di situ itu termasuk kebiasaan. Yang sudah ditentukan gitu. Ya sudah ditentukan. Ya kami guru menepati waktu yang sudah ditentukan gitu ya. Oke, 3. Terus yang keempatnya mau 3 aja. Kira-kira bagaimana? Untuk yang keempat, mendukung setiap kegiatan yang dilakukan sekolah. Mendukung berarti kami mendukung kegiatan yang diselenggarakan gitu ya. Diselenggarakan di sekolah. Tapi rumah dukungnya Turut serta. ya itu mendukung. Mendukung kan turut serta. Mendukung kan turut serta aja. Turut serta. Oke, mendukung turut serta. Takut tidak? Kalau mendukung sadukung. Sadukung. Tapi tidak turut serta. Ini ya. Jadi kami mendukung dan turut serta pada kegiatan yang diselenggarakan sekolah. Oke. Udah ya, pas saja ya, nggak sebanyak-banyak. Iya, artinya juga udah baca. Artinya dari tempat yang ini kita jalankan, kita yakini bareng-bareng. Sepakat? Ya, nanti paling setelah selesai acara aja lah ya. Setelah selesai acara, saya minta Bapak Ibu guru menandatangani di sini di kertas putih ini, artinya sudah sepakat atau sudah menyetujui apa yang sudah kita yakini bareng-bareng. Oke, deal? Deal. Jadi ini dipakai gitu ya? Iya. Jadi tidak hanya sekedar pembahasan hari ini ya, tapi buat kita laksanakan. Ya, bismillah. Gitu. Oke, berikutnya ada hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Dari keempat contoh di depan, dari keempat contoh ini, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Apakah ini termasuk sebagai hukuman atau konsekuensi? Kalimat pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat ke sekolah. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke.
Pensi. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke. Yang keempat, langsung aja ya. Ya udah nggak apa-apa. Udah jelas. Murid diminta untuk usap 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Udah jelas ya. Kalau itu sebuah hukuman. Oke. Berarti yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu memperbaiki apa yang kesalahan. ya, memperbaiki kesalahan kita sendiri. Ya, karena kan artinya kan sudah pasti harus. Karena kan kalau meja ada air tumpah di atas meja masih isi mau kita biarin aja. Atau misalnya kita lupain minuman di meja, bukan disuruh bersih tapi malah disuruh lari keliling lapangan, kan gak nyambung. Artinya kan memang dia ada kejadiannya dan dia memang harus melakukan itu dan itu harus terjadi. Nah di sini yang akan kita bahas adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Restitusi. Bapak Ibu mungkin udah sedikit tahu lah ya tentang restitusi apa ya. Ya kita bahas bareng. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Menyakitkan. Kata di situ adalah menyakitkan. Kemudian tidak nyaman untuk murid dan dalam jangka waktu yang panjang. Biasanya itu bisa membekas di anak dalam waktu yang panjang. Contoh kayak tadi disuruh pusat 15 kali atau disuruh lari keliling lapangan. Biasanya dia akan selalu ingat, apalagi waktu zamannya kita, bukan kita sih, saya gitu besar. Pernah dihukum keliling lapangan, ya pasti mengenal banget sampai sekarang. Bahkan itu sudah terjadi berapa ya, lebih dari 10 tahun yang lalu itu pun masih mengenal. Sedangkan kalau untuk konsekuensi itu yang lainnya mungkin kita bahasnya berlanjut aja. Kemudian untuk yang konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi kayak tadi nih. Udah ngumpain minum di meja, ya berarti otomatis harus dibersihkan dan itu harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Kayak tadi ya emang gak nyaman kita suruh bersih meja, tapi kan hanya sekedar itu aja. Kemudian perbedaannya untuk yang restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Artinya dia akan mengenal ke muridnya dalam jangka waktu yang panjang, tapi ini bersifat positif. Kemudian korban mendapatkan ganti. Dan yang berikutnya murid mendapatkan penguatannya, masalahnya terpecahkan dan seterusnya. Jadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada ada sedikit contoh tentang pembentukan keyakinan kelas bersama kelas 11 IPA 2. Sebenarnya kelasnya Bu Ika, cuma maaf saya izin Bu Ika, saya membuat keyakinan kelas bersama dengan kelas 11 IPA 2. Oke, ada yang perlu Bapak sampaikan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tujuannya buat apa sih? Yang pertama adalah biar kelas itu lebih lebih efisien ketika dalam pembelajaran. Terus biar kalian itu lebih solid, artinya kan punya tanggung jawab masing-masing nih, biar tidak melanggar dari keyakinan kelas kita nanti. Kemudian ada rasa saling menghormati. Jadi yang lainnya udah berangkatnya pagi, masa ya sih ada yang datangnya baru jam siang atau terlambat dan sebagainya. Nah, yang akan kita buat adalah keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa saja yang akan kita buat? Yang pertama apa? Kita sepakati bareng-bareng. Yang pertama, dilarang main HP saat belajar. Oke. Dilarang main HP. Terus yang kedua, Tidak boleh terlambat. tidak boleh datang terlambat. Ya. Yang kedua, tidak boleh datang terlambat. Yang ketiga, gimana? Saat ulangan tidak boleh menggunakan kalkulator. Oke, saat ulangan tidak boleh menggunakan
Lagi. Mengerjakan PR. Gimana? Mengerjakan PR. Mengerjakan PR dan tugas. Mengerjakan PR dan tugas. Apa lagi? Oke, kalau mau ke toilet harus minta izin ya. Oke, yang kelima minta izin. Kalau ke terus ada lagi? Tidak tidur saat jam pelajaran. Oke, tidak tidur saat jam pelajaran. Tidak tidur saat pelajaran. Ada lagi? Meminta maaf jika melakukan kesalahan. Meminta maaf saat melakukan kesalahan. Lagi ada lagi? Minta izin ketika ke toilet. Nomor 5-nya ada lagi? Menjaga kebersihan kelas. Oke. Menjaga kebersihan kelas. Ada lagi? Mendengarkan penjelasan dari guru. Mendengarkan penjelasan dari guru. Ada lagi? Gimana? Saling menghargai dan menyayangi. Oke. Menghargai ya? Oke, itu aja ya. Kalau keyakinan kelas kita ya, yang akan kita sepakati bareng-bareng. Sepakat nggak dengan keyakinan ini? Sepakat ya. Artinya setiap pelajaran Bapak dalam matematika peminatan, keyakinan kelas ini akan kita sepakati bareng-bareng. Udah? Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya? 10 aja ya? Oke, paling itu aja sih keyakinan kelasnya. Kalau yang lainnya ada perlu disampaikan juga nggak? Sanksinya apa kalau misalnya melanggar? Oke, yang pertama lah. Sanksinya kalau melanggar yang pertama tidak boleh ikut pelajaran. Tidak boleh ikut pelajaran. Ya, kalau main HP, HP-nya disita. Oke. HP disita. Ada lagi? Oke, kalau misalnya bikin berat gitu ya, disuruh menjelaskan lagi. Oke. Menjelaskan materi. Ada lagi? Buat yang masih Denda. Buat yang? Oh yang nggak tiket. Oke, denda. Bagi yang tidak tiket. Ada lagi? Ada lagi nggak? Gimana? Oh iya, kalau menggunakan kalkulator nilainya 0 ya? Kalau menggunakan gitu ya. Artinya dari kesepakatan atau keyakinan kelasnya kita, ini kita sepakati bareng-bareng. Kemudian sanksinya udah kita sepakati bareng-bareng. Sampai di sini ada yang masih merasa keberatan? Sepakat semua ya? Oke, deal ya. Yang mulai dari sekarang keyakinan kelas kita terapkan bareng-bareng. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada, silakan balik persiapan kita.
seperti yang kelas kayak tadi nih. Kita ambil pendapat dari muridnya terlebih dahulu, kemudian dicurahkan pendapatnya dan kita buat bareng-bareng, semangat bareng-bareng. Intinya sih. Kemudian untuk yang berikutnya, konsep 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glaser dalam Choice Theory. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, pasti semua orang juga pasti lah ya butuh bertahan hidup ya. Kalau kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima adalah kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, serta kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu kebutuhan rasa kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan ini adalah berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan kita merasakan kebebasan. Artinya kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan seseorang baiknya dari masalah. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi setiap orang kan pasti butuh refreshing, butuh kesenangan sesekali lah ya. Gak harus mikir terus pusing terus. Untuk yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Artinya dalam menangani anak, menangani permasalahan anak itu ada 5 posisi kontrol. Tinggal posisi kontrol kita itu letaknya di mana. Yang pertama adalah penghukum. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Itu posisi kontrol sebagai penghukum. Contoh kalimatnya adalah patuhi aturan saya. Kalau enggak, awas ya. Awas ya. Kamu harus mengerti, awas ya. Kemudian yang posisi yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Artinya anak akan dibuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kalimatnya adalah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kan kadang kayak gitu ya. Gimana coba kalau ibumu tahu? Gimana coba kalau bapakmu tahu? Itu adalah posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contoh kalimatnya adalah, ayo bantu demi bapak ya. Ayo bantu demi saya ya. Ayolah bantulah, jangan kayak gitulah. Itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Artinya, ya, contoh kalimatnya di sini, sanksi atau konsekuensinya apa? Contoh misal ada anak yang terlambat. Kalau di kita mungkin misal aja. Kalau di kita kalau ada anak yang terlambat disuruh keliling lapangan misal. Artinya ketika ada anak yang terlambat, ya berarti anak udah tahu konsekuensinya apa kalau kamu terlambat. Saya harus keliling lapangan 5 kali. Ya berarti anak sudah tahu kalau takdirnya memang seperti itu. Contoh lagi yang lainnya misal rambutnya panjang. Konsekuensinya apa? Berarti dipotong rambutnya. Artinya anak sudah tahu kalau dia melanggar aturannya, konsekuensinya apa? Sudah tahu. Artinya posisi kontrol yang dilakukan adalah sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan dan menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Contoh, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Contohnya misalnya tadi ada anak yang terlambat. Nah, untuk agar tindakan yang terlambat itu biar tidak dilakukan lagi, itu apa yang mau kamu lakukan? Artinya seperti itu. Ya, berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu lebih tepatnya digunakan ketika penanganan masalahnya. Jadi ketika kita menangani
masalah itu ada segitiga restitusi, ada 3 tahapan yang sebaiknya dilaksanakan oleh kita ya sebagai seorang guru. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada yang sempurna, masih pernah melakukan kesalahan, bahkan tidak cuma murid, guru pun pasti pernah kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Artinya kalimat-kalimat itu boleh disampaikan untuk menstabilkan identitasnya bahwa dia adalah seorang manusia, bukan sekedar alat yang memang ketika dia salah dia harus diperbaiki atau harus diberikan hukuman dan sebagainya. Artinya kita menstabilkan dulu identitasnya sebagai siswa. Kemudian tahap berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu perlu bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Artinya tahapan validasi yang salah itu sebenarnya kegiatan atau apa yang dilakukan anak itu sebenarnya salah, tapi kita coba memvalidasikan. Kemudian tahap berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kasus yang ideal? Yang tadi ya, keyakinan sekolah kita kan keyakinan sekolah kita bareng. Artinya di bagian akhir ini menanyakan keyakinannya. Oh iya, kalau dalam hal itu keyakinan kita apa? Keyakinan kita kan datang tepat waktu. Ya berarti kan otomatis kita sendiri nih yang harus mencari solusinya bagaimana biar kita tidak terlambat lagi. Gitu ya. Ada satu contoh tentang segitiga restitusi di sini yang harus. Segitiga restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pada segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian ini merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahap berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Tahap yang berikutnya adalah menstabilkan identitas. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut merupakan contoh kasus dengan penerapan segitiga restitusi. Pada kasus pertama, terdapat seorang murid yang melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dilanggar adalah kami murid yang tidak menggunakan kalkulator saat ujian berlangsung. Pada saat ujian berlangsung, seorang murid bernama Zahwan kedapatan menggunakan kalkulator sebagai alat bantu hitung untuk menyelesaikan soal ujian matematika. Silakan masuk ya. Silakan duduk kawan. Baik, pada saat ujian tadi, Bapak mendapatkan laporan kamu menggunakan kalkulator pada saat ujian itu benar. Pada mata pelajaran apa? Nah, ini setiap kelas pasti pernah melakukan. Dan di sini kamu tahu nggak salahnya? Kenapa kamu menggunakan kalkulator? Supaya dia menjadi berapa ya. Selesai ya. Apa yang kamu lakukan itu sudah melanggar dari keyakinan kelas kelas kedua. Kamu tahu?
ya dari pihak kemudian setelah ini apa yang mau kamu lakukan? Memperbaiki pelajaran mereka supaya tidak melakukan itu. Ya, untuk memperbaiki nilai ini apa yang mau kamu lakukan? Baik, dari sini kamu sudah tahu ya, yang kedepannya diharapkan kamu tidak silakan boleh kembali. Terima kasih banyak. Ya. Setelah dilakukan segitiga restitusi, tanggapan dari Zahwan adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizakwan Bujuradi dari 11 IPA 2. Saya sangat senang berdiskusi bersama Pak Jen perihal kesalahan saya tersebut supaya kedepannya tidak melanggar keyakinan kelas. Terima kasih Pak Jen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus kedua, keyakinan yang dilanggar adalah kami, guru dan murid yang menghargai waktu. Fahri sudah sering terlambat datang ke sekolah karena sering tidur malam. Dia sering bermain game hingga larut malam, sehingga bangunnya kesiangan dan terlambat datang ke sekolah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Asli, Bapak dapat laporan bahwa itu sering datang terlambat. Benar Pak. Rumah kamu jauh? Tidak Pak, dekat. Dekat. Baik. Setiap hari pasti pernah melakukan kesalahan ya. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan itu benar atau salah? Tahu. Salah ya. Kesalahannya di mana? Kamu datang terlambat. Baik. Kenapa kamu datang terlambat? Kesiangan Pak. Kesiangan. Jadi bangunnya kesiangan ya. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas 11 yang kedua? Sadar ya. Setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Saya akan coba tidur di awal, hanya kesiangan ya. Baik ya. Sehingga dengan kesalahan ini kamu bisa belajar dari kesalahan itu. Lagi ya. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Pak. Tanggapan dari Fahri setelah melakukan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Abdillah. Saya dari kelas 11 IPA 2. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Jen karena sudah berdiskusi tentang kesalahan saya. Saya jadi bisa mengatur pola istirahat saya dan agar tidak kesiangan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi. Saya minta nanti paling beberapa guru bisa mencurahkan pendapatnya berkaitan dengan refleksi. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Ada yang mau menjawab pertanyaan ini enggak? Untuk refleksi kegiatan kita hari ini. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Atau kadang kalau di kelas memang begini ya, kalau ditanyakannya mau berpendapat enggak, tapi harus kita tunjuk ya. Pak Ilham, boleh silakan Pak Ilham. Paradigma ya? Ya, paradigma yang baru apa? Jadi semua tahu nih maksudnya ada seperti apa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya bangga bagi kami ya. Dan lahir seorang guru hebat. Azina sudah menginspirasi kami. Baik, coba untuk berkontribusi terkait paradigma dari awal ngajar itu sampai sekarang ya bisa berjenang ya. Ternyata poin pentingnya ini keyakinan saya bahwa kalau kita nggak bangun pagi terus nggak mandi itu ngajarnya juga malas. Ke bawah sama siswa juga mungkin betul itu katanya kamu mandi pagi enggak Pak, kalau subuh juga yakin seperti itu. Intinya berarti keyakinan saya itu berdampak pada anak. Gurunya nggak mandi ya, siswanya nggak
terus nggak fresh gitu belajarnya. Seperti itu. Selebihnya ya mungkin masing-masing berpengalaman pribadi. Itu aja Pak Jen, mungkin hanya sedikit aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Imam yang sudah mencurahkan pendapatnya. Artinya yang diyakini dari Pak Ilham itu ketika gurunya aja nggak mandi, ya berarti bisa jadi diikuti sama muridnya. Artinya guru di sini kan sebagai contoh ya, sebagai teladan. Artinya kita juga harus memiliki karakter yang baik. Nantinya akan diterapkan atau disampaikan, ditularkan apa bahasanya, ditularkan. Untuk yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi prinsip. Disiplin dan motivasi prinsip. Ada yang mau menyampaikan tentang perasaannya? Ibu-ibu, mungkin bapak-bapak boleh. Perasaannya bagaimana? Kecilan dong. Ada yang mau menyampaikan? Bu Ika boleh? Iya. Menyampaikan perasaannya Bu Ika. Bukan mengungkapkan perasaannya, tapi menyampaikan perasaan. Sudah atau ungkapan begitu. Join nih. Kita ada bapak-bapak. Udah mau kita tahu. Yang minta fresh. Perasaan saya di waktu kegiatan ini merasa senang karena mengenai pengetahuan saya terkait keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, yaitu kesepakatan sekolah dan keyakinan sekolah. Atau di sini ada yang berperasaan sedih, enggak? Kegiatan sekolah kita kayaknya berat nih, jadi sedih. Enggak ya? Enggak ya? Oke, lanjut. Yang ketiga, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini? Kira-kira mau kayak gimana? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Bagaimana? Ibu, Bapak, ada yang mau menyampaikan? Nah, udah yang pinggir yang belum. Monggo. Saya akan menjadi among yang seperti apakah sesuai setelah mengikuti kegiatan ini. Baik Pak, sebagai seorang pendidik tadi sudah diinformasikan kepada Bapak yang mengenai pengetahuan tentang keyakinan kelas, kesepakatan dan sebagainya yang sudah dikompromikan antara guru dengan siswanya. Berarti melalui kesepakatan tersebut atau keyakinan tersebut bisa kita terapkan bersama-sama, karena sebagai seorang pendidik berarti memberikan contoh yang baik supaya tujuan kegiatan yang ada di sekolah bisa berjalan dengan lancar atau dengan baik juga. Berarti di sini seorang pendidik memberikan contoh yang baik bersama-sama dengan peserta didik sesuai dengan keyakinan yang tadi setelah disepakati bersama, supaya tujuan yang kita capai bisa berjalan dengan lancar. Itu saja Kak Zena. Baik, terima kasih Pak Jenal. Alhamdulillah hari ini di kegiatan diseminasi ini banyak hal yang saya dapatkan. Jadi saya berpikir dalam pikiran dan hati saya bahwa setelah ini saya ingin menjadi among yang dapat menjadi teladan bagi siswa, karena kesepakatan yang kita buat hari ini atau keyakinan guru atau keyakinan sekolah yang kita buat hari ini itu bisa berdampak positif
terhadap siswa. Dan itu jadi merupakan keyakinan saya bagaimana nanti ke depannya saya akan menjadi among yang menjadi teladan untuk siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kela sudah menjelaskan ya, sebagai among itu kita memberikan contoh yang baik kepada murid-murid kita. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang lainnya sudah memberikan apresiasinya. Untuk berikutnya adalah terima kasih. Jadi yang disampaikan saya hari ini berkaitan dengan budaya positif, artinya dari mulai materinya sampai ke keyakinan sekolah yang nantinya kita berikan. Semoga sih apa yang bisa saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat, bisa juga jadi amal baik buat saya, buat kita semuanya. Dan efeknya atau berdampaknya memang tujuan utama kita adalah pada murid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan ini ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mahasiswa kita atas pemaparannya yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari proses pembelajaran kita bersama, ya. Karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa dalam pengembangan budi pekerti itu ada olah cipta, olah karya, olah karsa, dan olahraga yang terpadu menjadi satu kesatuan yang utuh melalui hal-hal positif yang ditularkan oleh Pak Jenal melalui pidato gagasannya. Salah satunya adalah budaya positif, kesepakatan luas untuk keyakinan luas. Mudah-mudahan bisa menjadikan sekolah kita sekolah yang memiliki penilaian ataupun sikap maupun pembelajaran yang positif, dan itu juga untuk keberlangsungan kita sebagai pendidik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Karena waktu sudah sangat mepet ya. Atas nama acara, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah secara bersamaan. Alhamdulillah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian merupakan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.